Oke, salam merdeka literasi. Ya, kita masih pada materi modul 5, bahasa proposal penelitian dan bahasa proposal kegiatan. Nah, seperti apa formulasi bahasa yang digunakan pada proposal penelitian dan proposal kegiatan? Kita akan ikuti bersama materi yang akan dipresentasikan oleh Sofia Goma dari Sistem Informasi. Silakan, Sayang. Salam Merdeka Literasi. Perkenalkan, nama saya Sofia Goma dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bahasa dan proposal penelitian dan proposal kegiatan. Pengantar, proposal pada dasarnya merupakan sebuah usulan, rencana atau tawaran. Akan tetapi, kini kata proposal lebih sering digunakan daripada ketiga kata yang lain itu. Dalam bahasa Inggris, kata proposal diberi makna something such as a plan or suggestion that is presented to a person or group of people to consider, atau the act of presenting a plan, suggestion, etc. to a person or group of people. Bahasa proposal. Bahasa proposal banyak diwarnai oleh penggunaan modalitas akan. Kata yang setaraf dengan kata akan adalah ingin, tetapi kedua kata itu mengandung perbedaan. Kata akan berorientasi kepada hal yang dituturkan, sedangkan kata ingin berorientasi kepada diri penutur. Bahasa proposal mengandung makna keakanan. Bahasa yang demikian menggambarkan bahwa penelitian atau kegiatan yang dimaksud belum dilaksanakan, tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, proposal dibuat dengan formulasi bahasa khusus yang antara lain ditandai oleh makna keakanan tersebut. Jenis teks proposal terbagi menjadi dua, yakni yang pertama teks proposal penelitian dan yang kedua teks proposal kegiatan. Struktur teks proposal. Yang pertama teks proposal penelitian yang ada pendahuluan, landasan teori, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Sedangkan teks proposal kegiatan mempunyai struktur teks proposal yakni pendahuluan, tata laksana kegiatan, dan penutup. Selanjutnya, struktur teks dan hubungan genre serta fungsinya. Yang pertama, teks proposal penelitian. Pendahuluan, yakni genre mikro yang diharapkan eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Fungsi retoris, memberikan latar belakang penelitian yang akan dilaksanakan, permasalahan yang akan diteliti, gambaran tentang tujuan, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan, metode atau teknik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada muncul, Ci? Ada, Sayang, ada. Ini masih muncul. Lanjut, Sayang. Lanjut, Nak. B. Landasan teori dan tinjauan pustaka. Genre mikro yang diharapkan review. Fungsi retoris, menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Genre mikro yang diharapkan deskripsi dan atau meliputi laporan prosedur. Fungsi retoris, menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Yang kedua, teks proposal kegiatan. Pendahuluan,
Genre mikro yang diharapkan eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Fungsi retoris memberikan latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tata laksana kegiatan, genre mikro yang diharapkan, deskripsi, dan atau meliputi prosedur. Fungsi retoris menyajikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Penutup, genre mikro yang diharapkan, deskripsi, dan atau meliputi eksposisi. Fungsi retoris menyampaikan harapan agar proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Contoh teks proposal penelitian mengenai pengaruh literasi terhadap kecerdasan verbal linguistik. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Secara budaya, masyarakat Indonesia tidak memiliki budaya melek huruf yang tinggi. Budaya literasi ini akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang diproduksi. Masalah rendahnya tingkat melek huruf pertama, terutama di jalur pendidikan, tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi berlaku juga baik di keluarga, sekolah, universitas, bahkan masyarakat untuk menyadarinya. Melihat perkembangan dunia teknologi informasi saat ini yang tidak selamanya berdampak positif, membuat penulis merasa khawatir. Terlebih lagi ketika dunia ini telah dikuasai teknologi informasi yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari berbagai media. Peringkat Indonesia dalam hal membaca masih sangat rendah. Padahal dengan banyak membaca dapat mempengaruhi pada kecerdasan verbal linguistik seseorang. Namun terkadang orang-orang tidak menyadari akan hal ini. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan minat baca yang cenderung masih rendah? Yang kedua, apa pengaruh literasi terhadap kecerdasan verbal linguistik? Tujuan penelitian, mengetahui cara meningkatkan minat baca yang cenderung masih rendah, dan mengetahui pengaruh literasi terhadap kecerdasan verbal linguistik. Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat yaitu untuk memperluas wawasan melalui membaca agar mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga memiliki kecerdasan verbal linguistik seperti berbicara secara efektif kepada berbagai pendengar, berbagai tujuan, dan mengetahui cara berbicara sederhana, fasih, persuasif, atau bergairah pada waktu yang tepat. Ini penting bukan hanya untuk keterampilan berkomunikasi, melainkan juga penting untuk mengungkapkan pikiran, keinginan, dan pendapat seseorang. Bab 2. Tinjauan pustaka dan kajian teoritis. Tinjauan pustaka. Penelitian mengenai pengaruh literasi terhadap kecerdasan verbal linguistik belum pernah dilakukan sebelumnya dengan judul yang sama persis. Namun, dalam segi isi memiliki beberapa pembahasan yang sama. Berikut adalah tinjauan pustaka penelitian oleh Nur Afrina. Pendidikan kualitas. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada peningkatan kebiasaan atau budaya literasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai pentingnya literasi untuk menambah wawasan. Perbedaan penelitian keduanya adalah penelitian ini lebih mengacu dan berfokus pada kecerdasan verbal linguistik. Masih bab 2, tinjauan pustaka dan kajian teoritis. Yang kedua, kajian teoritis, pengertian literasi. Menurut Elizabeth Sulby, tahun 1986, literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi.
membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Dengan cara yang berbeda, sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Menurut Merriam-Webster, dalam kamus online-nya, literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang, di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Manfaat literasi yang pertama, menambah perbendaharaan kata atau kosakata seseorang. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Ketiga, mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Yang keempat, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Yang kelima, kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Yang keenam, meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Dan yang ketujuh, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Pengertian kecerdasan verbal linguistik, istilah kecerdasan sama artinya dengan intelijensi. Jadi di sini metode penelitian ini membahas pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode dan teknik pengumpulan data. Untuk pendekatan penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Ari Kunto, penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif karena penelitian ini berusaha untuk menggambarkan data dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan pengaruh literasi terhadap kecerdasan verbal linguistik. Adapun jenis dan sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti jurnal penelitian dan sebagainya. Jenis sumber data yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk metode penelitian dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi atau baca. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan langsung dari sumber data dan menggunakan teknik catat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam merdeka literasi. Iya, terima kasih Sofia. Salam merdeka literasi juga.